Halo guys, selamat datang di channel Melek Grafis. Selamat tahun 2025 karena ini benar-benar baru banget dan banyak requestan dari teman-teman yang ingin belajar sport grafik. Jadi kali ini gue akan share tutorial basic dan mungkin juga pengenalan dari sport grafik buat teman-teman yang ingin belajar desain menggunakan Photoshop. Jadi sekali lagi di sini gue tekankan belajar menggunakan Photoshop. Oke, untuk pemula harus paham dulu basic atau tools yang digunakan pada Photoshop. Nah, oke, langsung saja. Di sini contoh beberapa desain script grafik yang dibuat menggunakan Photoshop. Jadi ini di Pinterest dulu dan teman-teman bisa melihat beberapa karya atau updatean desain yang telah dibuat di sini. Dan teman-teman nanti bisa belajar pembuatan sebuah grafik di channel Melek Grafis atau di YouTube-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat desain sebuah grafik itu kenapa sih desainnya terlihat lebih menarik, lebih sinematis. Nah, itu karena setiap desainer mempunyai teknik ataupun cara pembuatan tersendiri, sehingga itu memang harus benar-benar kuasai dan teman-teman pelajari tools atau alat-alat yang digunakan dalam pembuatan desain spot grafik. Nah, di sini ada terlihat contoh desain spot grafik yang dibuat dengan Photoshop. Oke. Nah, kenapa ini terlihat lebih menarik, lebih sinematik? Karena ini terdapat unsur dramatis, terdapat unsur situasi pada para pemain sepak bolanya, kemudian komposisi yang menarik, permainan tipografi, dan tentu saja ini berhubungan dengan elemen-elemen desain dan prinsip-prinsip desain yang harus dipelajari buat pemula itu. Tapi di sini gue gak bahas itu, gue lebih bahas ke praktikal, ke tutorial cara pembuatannya. Jadi seiring berjalannya waktu, mungkin teman-teman akan paham tes art-nya terasa sendiri karena sering praktek dan membuat desain. Jadi teman-teman bisa membuat desain spot grafik atau desain bola yang menarik sesuai apa yang teman-teman mau. Di sini beberapa contoh karya dari kreator yang bagus ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Proses kesempatan ini digunakan atau dibuat menggunakan Photoshop. Nah, kita langsung saja ke Photoshop. Nah, di sini gue menggunakan Photoshop 2025. Tapi teman-teman jika ada Photoshop yang terinstall silahkan digunakan saja, tidak jadi masalah. Jadi intinya teman-teman membuat desain ini menggunakan Photoshop. Oke. Langkah pertama mungkin di sini gue akan kasih tahu dulu beberapa tools atau alat yang biasa digunakan dalam mendesain menggunakan Photoshop. Oke. Pertama, kita langsung saja ke file new untuk membuat dokumen baru. Nah, di sini teman-teman bisa membuat atau menamai project kalian. Contoh ini bernama project latihan. Dan di sini teman-teman bisa sesuaikan ukuran. Kita ambil aja ukuran yang pixel karena nanti desainnya akan diupload di sosial media seperti Instagram. Nah, biasanya ukurannya 4:5 dan kebetulan Instagram juga sudah update, jadi kita ambil ukuran 1080 dikali 135. Oke. Nah, untuk resolusi teman-teman boleh di 100 atau di 75, itu juga masih aman karena ini untuk kebutuhan pixel atau web, bukan untuk cetak. Kecuali teman-teman untuk dicetak, teman-teman resolusinya harus 500. Oke. Dan ini juga cukup berpengaruh pada laptop kalian nantinya. Akan resolusinya semakin besar, maka
filenya juga semakin berat. Maka kita gunakan yang 75 saja. Jangan lupa kalau mulainya gunakan yang RGB. Oke, yang sisanya nggak usah dirubah, Nah, maka di sini teman-teman akan muncul halaman baru seperti ini. Nah, di sini ada background hitam. Teman-teman nanti klik kanan, ada beberapa warna yang teman-teman bisa sesuaikan. Jadi senyaman kalian warna yang akan digunakan untuk backgroundnya seperti ini. Nah, ini halaman barunya. Kemudian kita yang paling penting itu hafal dengan fungsi toolbox di sebelah kiri ini ya. Teman-teman pahami ini toolbox fungsinya buat apa saja. Move tool. Jadi kita bahas yang pertama. Kita bahas dari move tool. Nah, sembarang saja bikin objek seperti ini. Ya, sebelumnya teman-teman pastiin Windows ininya stylenya gunakan dan teman-teman suka ya. Dan di sini contoh kasat ke esensial. Nah, maka akan seperti ini. Di bawah ini ada layer yang bernama layar, kemudian channel, kemudian tag. Nah, ini ada custom atau bawaan dari Photoshop. Kemudian ada properties seperti ini. Nah, seperti ini. Ini teman-teman biarkan saja. Contoh kita akan membuat bentuk atau shape baru menggunakan rectangle seperti ini. Tambahkan saja kotak. Nah, seperti ini. Ini kotaknya kok polos gitu bang. Nah, teman-teman tinggal diisi saja detail, kemudian warna. Nah, ini struknya dinonaktifkan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa digeser-geser ya. Teman-teman bisa menggunakan move tool. Nah, digeser-geser seperti ini. Bisa ke atas, ke bawah, ke tengah, dan gerakan bebas. Kemudian ada namanya rectangle tool, vertical. Nah, ini namanya alat untuk seleksi objek. Contoh, kita seleksi ini. Kemudian kita akan memberi warna. Contoh, kita bikin layer baru di sini. Oke, dan akan muncul. Lihat di sini bagian bawah kanan. Kita pilih yang kain bakar tool. Nah, biar teman-teman di sini kasih warna. Jadi mesinnya dari rectangle tool ini untuk menyeleksi. Oke, contoh ke seleksi sebelah sini dan kasih warna lagi menggunakan bakar tool. Nah, seperti itu. Oke, sudah paham. Kita akan lagi menggunakan method. Oke, seperti ini. Nah, ini salah satu tools yang wajib teman-teman kuasai di sini. Oke, di sini yang sering digunakan saja ya. Jadi gue bakal ngejelasin yang sering digunakan. Jadi pertama adalah ini tool. Kemudian yang kedua adalah pen tool seperti ini. Kemudian type tool. Type tool ini untuk teks atau tipografi atau font. Kemudian bisa menggunakan ini ranking tool. Lebih ke shape atau bentuk-bentuk shape. Teman-teman bisa gunakan ini. Kemudian brush. Brush juga cukup penting ya. Kemudian ini crop untuk crop halaman atau image. Kemudian yang ini object selection tool, magic line tool, quick selection tool. Nah, ini teman-teman harus selesai. Nah, langsung saja kita akan coba di dalam pembuatan desain seperti ini. Contoh, teman-teman membuka file cari file yang teman-teman akan gunakan. Contoh ini. Nah, ini dia gambar yang sudah kita buka tadi ya. Nah, di sini cara yang pertama adalah teman-teman harus menguasai teknik cropping atau menghapus background
Gimana caranya? Caranya teman-teman tinggal menggunakan pen tool seperti ini. Teman-teman pelan-pelan klik saja menggunakan pen tool seperti ini. Jadi ini benar-benar manual yang teman-teman harus butuh kesabaran. Ya, seperti ini sampai ke ujung, ketemu ujung lagi ya. Terus seperti ini mas, gue cepat aja ya. Kemudian klik kanan, kemudian bisa naik selection, klik oke, otomatis terseleksi. Kemudian teman-teman di sini pilih yang masking ini ya, layer mesh, bagian bawah layer mesh, kemudian klik dan otomatis background terhadap seperti ini. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal merapikan ini seperti ini, menggunakan pen tool. Jadi intinya di sini belajar menggunakan pen tool. Oke, kemudian cara tadi. Ini cara yang pertama. Kita balik lagi ke sini, gunakan cara yang kedua, cara tercepat. Cara tercepat, jika teman-teman masih menggunakan Photoshop versi lama, teman-teman bisa pilih yang ini saja. Pilih yang Web Selection Tool atau Object Selection Tool. Nah, teman-teman di sini pilih yang Select Subject. Ya. Biarkan Photoshop akan ngeload. Nah, ini akan kelihatan seleksi yang terpilih seperti ini. Kemudian teman-teman langsung ke masking. Nah, otomatis background-nya sudah terhapus. Oke. Nah, sebelum ke sini, kembali lagi ya. Pasti ada beberapa hal yang rambutnya belum rapi. Kita gunakan teknik seperti ini. Teman-teman pilih ke select and mesh. Jika kalian select subject, kita gunakan yang select and mesh. Nah, tapi suaranya teman-teman harus menyeleksi dulu. Jadi seleksi dulu di pemainnya, kemudian teman-teman pilih select and mesh. Nah, ini ada bagian rambut yang kurang rapi. Teman-teman rapikan dulu menggunakan dia. Refine edge brush dulu, kemudian usahakan saja seperti ini. Nah, ini bagaimana bisa ini itu ganti, bisa transparan ini, silang hitam, ini. Terus silahkan teman-teman pilih saja. Ya. Nah, ini kan mobilnya sudah terhapus ya. Jika terhapus seperti ini, teman-teman kita Ctrl Z. Maka teman-teman bisa juga disembunyikan semua ini. Ini gunakan yang lasso tool. Kemudian teman-teman seleksi lagi nih rambutnya yang akan ditutup. Nah, jadi seleksinya itu akan berkala. Contoh yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian bagian rambut ini juga ini terlihat rapi. Nah, balik lagi ke sini. Split selection tool-nya diseleksi atau dipilih, kemudian select and mesh. Nah, di sini baru teman-teman gunakan lagi yang ini right brush tool, kemudian disatukan setup seperti ini. Jadi rambutnya akan lebih terlihat rapi. Ya, seperti ini. Kalau coba, kemudian jangan lupa outputnya dipilih ke new layer mesh. New layer mesh. Masalah, kemudian klik. Nah, otomatis backgroundnya sudah terhapus dan teman-teman bisa mengganti background. Contoh gunakan solid color. Nah, ya, backgroundnya sudah dihapus dan teman-teman bisa ganti. Kalau sudah gimana bang? Kalau sudah teman-teman tinggal tarik aja ke halaman sini dengan cara drag seperti ini ya. Di drag saja seperti ini ya.
Nah, di sini ya, kita hapus dulu karena ini contoh. Ya, kalau sudah masuk ke halaman ini, teman-teman jangan lupa di Ctrl T, nanti akan muncul seleksi seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa dibesar kecilnya. Dan jangan lupa ini di klik kanan buat ke convert to smart object. Kenapa harus convert ke smart object? Karena kalau resolusi gambarnya tidak pecah. Dan teman-teman juga bisa merubah. Soal kita tinggal klik di sini. Nah, di sini misalnya teman-teman akan menghapus bagian rambut. Nah, akan coba kita tekan soalnya hitam, kita hapus ke kulitnya. Contoh ini, kemudian teman-teman file save. Nah, otomatis akan di folder yang latihan satunya akan terhapus juga. Oke? Jadi itulah fungsi dari smart object biar teman-teman bisa bolak balik sesuai dengan kebutuhan. Gimana balikin lagi bang? Kita coba Ctrl J. Nah, terus teman-teman save lagi. Dan kita lihat di halaman latihan akan balik lagi seperti ini normalnya. Ya. Kalau sudah teman-teman sesuaikan untuk komposisinya. Nah, ini sudah tidak dipakai, teman-teman. Kemudian ini sama, teman-teman ingin menghapus backgroundnya, gunakan cara yang tadi. Dari yang ini, klik seleksi tool, kemudian select subject, dan kemudian teman-teman nanti di masking. Nah, sudah. Jangan lupa ini di komplit tuh semua video. Sudah dengan tarik dari ke sini. Nah, ke sini. Oke, jadi teman-teman tinggal sesuaikan komposisinya seperti ini. Kita lihat ya. Ini komposisi backgroundnya kita tambahkan biar solid color, jadi warna munculnya. Ini teman-teman harus dimasking karena ini potongan bagian kurang smooth. Caranya teman-teman belajar masking, yaitu menggunakan masking ini. Kemudian gunakan yang brushnya gunakan yang putih, kemudian opacity-nya atau powernya dinaikkan, kita opacity-nya atau opacity-nya kita ke 2 jadi otomatis dihapus. Nah, jadi akan smooth menghapus ini dengan potongan. Kita bahas saja. Nah, jadi potongan badannya terlihat halus dan smooth serta transparan. Nah, sudah teman-teman kecilin jadi. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya itu bang, gimana sih kita udah foto penambah? Nah, kalau ini dulu akan kasih tahu beberapa web untuk bisa buat. Jadi teman-teman bisa kunjungi ke Multi Renders ini. Karena Multi Renders ini lengkap pengambilannya berdasarkan negara, klub, dan misalnya contoh Liga Italia. Kemudian mencari siapa nama pemain dan contoh semula gitu, klik saja semula. Kemudian nanti akan keluar pemain. Nah, enaknya menggunakan fitur ini setiap pemain sudah di crop atau dipotong dari bawah sehingga teman-teman tinggal download saja. Nah, nanti akan membuat seperti ini. Setelah di download nanti akan seperti ini, transparan ya. Dan kualitasnya juga cukup lama ya. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi bisa kalian ke Instagram officialnya atau teman-teman gunakan ini cara tulis, cara cari foto yang kita tinggal
sesuai kata ini yang bagus. Dan profilnya yaitu kemudian teman-teman cari yang namanya Snap Instagram. Nah, di sini teman-teman tinggal tekan linknya, paste linknya di sini, dan lihat. Oke, kalau sudah, nah lihat teman-teman, tinggal ngedownload aja file dari sini. Ya. Nah, itu dia cara mendapatkan image untuk para pemain bola secara untuk latihan ya, bukan untuk tujuan. Jadi sebenarnya ini untuk latihan saja. Kalau sudah teman-teman di sini sudah bisa dari memotong objek atau pokok pemain dan memudahkan ke hal ini. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman di sini akan belajar mengenai anatomi atau shading pemain bolanya biar lebih terlihat unsur pedulingnya. Karena seperti rambut ini kalau kita lihat beberapa referensi yaitu teksturnya itu terlihat lebih tajam, kemudian terlihat lebih kasar gitu. Jadi teman-teman harus bermain dengan tekstur seperti itu. Nah, oke, kita lihat di sini sebagai contoh. Itu dapat terlihat lebih menarik karena itu dia dengan dari color balance, color grading, dan tekstur. Nah, di sini gue akan ajarin cara untuk terlihat lebih realistis atau teksturnya lebih menonjol. Itu teman-teman tinggal ke filter kamera filter. Nah, kenapa kamera filter ini sangat penting dalam setiap fotografi atau desain lainnya? Hanya akan adalah proses yang tentu saja mengkalibrasi foto yang untuk meningkatkan kecerahannya, juga dalam terangnya, warnanya, semuanya ada di kamera kita. Jadi teman-teman wajib menggunakan kamera filter untuk merepost bagian-bagian pemain agar lebih stand out atau menarik. Nah, di sini kita bisa saja dan pilih yang light dulu ya. Kita belajar di light dulu. Light, kemudian kita blitz, kita geser ke kanan, lewat yang dari situ lebih cepat. Lightnya kita turunin. Nah, sebenarnya ini nggak ada rumus pasti. Teman-teman bisa menggunakan pilih teman-teman. Jadi sesuai apa yang teman-teman suka saja. Lalu ya. Untuk di sini kontrasnya dinaikin, teksturnya. Kemudian yang penting di sini adalah clarity. Maka itu clarity untuk menajamkan foto. Nah, jadinya terlihat lebih tajam. Tekstur juga silahkan dimainkan kalau perlu. Nah, saya penting. Oke, sebenarnya cukup sampai sini. Teman-teman tinggal klik OK. Nah, kita lihat sebenarnya di sini kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Lebih pop ya, fotonya lebih pop dan lebih muncul bukan lightingnya. Nah, sekarang juga saya aplikasiin ke pemain yang dulu. Caranya teman-teman sini enter kamera aplikasi. Ini gue akan ngasih tahu cara cepet biar teman-teman nggak usah bolak-balik menjadi kali yang gue jelasin. Teman-teman klik ke sini aja, pilih 3 titik ini, kemudian apply previous screen. Oke. Nah, otomatis sudah teraplikasi di sini. Kalau kira-kira mau dirubah silahkan di sini di-adjust lagi. Nah, kemudian klik. Nah, jadi ini udah hampir sama ya, pun lightingnya. Sekarang teman-teman harus belajar menggunakan lighting atau background untuk
kasih pesan dramatis. Jadi kasih udah juga warna putih di sini, kemudian gunakan brush. Nah, setelah ini saya gunakan 75% yang tipis dulu, kemudian brushnya gunakan yang besar seperti ini. Nah, kita brush seperti ini. Nah, dengan adanya lighting kayak gini, maka desain barang akan lebih pop, lebih stand out gitu, dan lightingnya juga kelihatan sumber cahayanya dari sebelah kiri gitu. Kenapa ini penting, dan ini yang digunakan belajar shadow dan highlight. Next kita belajar ke shadow dan highlight. Sebagai highlight isi teman-teman, biar pemain ini tidak ngambang, kita kasih shadow di bagian kaki bawahnya. Caranya buat layer baru di sini, text saja ini, gunakan brush yang ini ya, brush tool. Kemudian ini kita kecilkan brushnya dan menggunakan warna hitam. Kemudian kita sedikit biarkan yang di sini. Nah, aturan setting brushnya, kemudian teman-teman seperti ini, bikin brush. Ini membuat shadow atau bayangan. Nah, kemudian kita cukup lumayan ya, teman-teman. Nah, nanti di sini teman-teman kita berimajinasi satu. Mau menggunakan penan sepak bola silakan, mau menggunakan fotografi bermain dengan teks silakan. Jadi silakan dieksplorasi saja. Ya. Sini mungkin gue akan masih menggunakan lapangan sepak bola. Karena ini gue menggunakan Photoshop 2025 dan sudah ada fitur generatifnya, gue nggak usah repot-repot ya, jadi gue akan coba lihat saja di sini lapangan sepak bolanya, dan buat aja seperti ini, seleksi, kemudian ininya diaktifkan, terus kemudian belum muncul generatifnya, bisa ke sini dia generatifnya. Nah, generatifnya ini formnya teman-teman buat contoh sculptor stadium. Dan kemudian generate. Nah, kita tunggu di sini beberapa saat untuk mengenerate gambar yang akan dibuat menjadi stadium. Nah, maka stadiumnya sudah muncul seperti ini. Nah, di sini di properties teman-teman bisa memilih ada 3 variasi. Nah, seperti ini. Mana yang kira-kira teman-teman suka? Ini 2, 3. Oke. Nah, gue akan coba pakai yang ini saja ya, biar lebih simple dan menarik. Ya, seperti ini. Teman-teman disiapkan sedikit. Nah, ya. Di sini kita belajar shadow dan highlight. Kita belajar shadow dan highlight menggunakan yang namanya adjustment layer. Kita pilih yang breadth-nya 912, level, ini semuanya bisa digunakan. Kita gunakan saja yang level. Yang level, teman-teman, jangan lupa ini di create clipping mask. Klik yang ini ya, jangan lupa ya, karena hukumnya wajib biar dia berfungsi pada layar yang paling bawah. Oke, nah ini pilih yang ini. Nah, jadi nanti akan muncul tanda seperti ini, dan ini mengartikan bahwa layar level ini berfungsi pada layar yang bawah. Ya. Misalkan kita gelapkan, nah seperti ini, otomatis dia akan gelap. Ya. Kalau sudah gelap seperti itu, teman-teman tinggal di masking. Gimana cara memasking? Teman-teman tinggal ke properties, pilih yang invert. Oke, properties, pilih invert. Nah, otomatis dia bakal berubah menjadi warna hitam
Sekarang tugasnya adalah teman-teman menggunakan bebas gunakan yang warna putih. Oke, putih. Nah, seperti ini. Tugasnya teman-teman rapihkan, dibikin 2 kali, normal kali. Kemudian ini dibuat ke 100. Ini pasifi, warnanya kita buat ke 15 titik. Oke, karena kita siapkan saja brush di sini. Nah, jadi kita itu dalam proses pembuatan shading atau situ. Nah, seperti ini. Karena sebelum ini sudah. Nah, seperti ini shadingnya sudah cukup realistis ya. Kita aplikasikan ke bagian kulit yang tidak terkena cahaya. Oke. Nah, akan menggunakan angin mungkin sebelah sini. Jadi balik lagi, tidak ada rumus pasti dalam pembuatan shading ini. Shading ini kalian belajar menggunakan feeling. Jadi silakan, yang penting prinsipnya adalah teman-teman tahu mana yang terkena cahaya dan mana yang tidak. Yang terkena cahaya akan lebih terang dan yang tidak terkena cahaya akan lebih gelap. Oke, jadi seperti itu ya prinsipnya. Nah, ini mungkin yang prinsip itu ada proses shadingnya sudah selesai. Kemudian kita akan ke proses routing. Proses routing karena yang teman-teman pilih brightness and contrast. Di sini yang lupa dimas kembali, kemudian digeser ke sini biar lebih terang. Nah, balik ke properties ke bawah sini. Properties, teman-teman pilih lagi import lagi ya, nanti bakal diupload ini. Nah, pilih yang import. Nah, sudah selesai. Masih menggunakan base yang putih, teman-teman sini warnanya naikkan ke 100 biar makin tajam lightingnya. Nah, contohkan dari hasilnya. Dia akan kuat bagian kiri karena merupakan sumber cahaya. Nah, seperti ini. Ini lihat kurang besar, tinggal dibesarkan saja berasnya. Nah, cara klik kanan, kemudian salitnya diatur. Nah, seperti itu. Ini bagian mata ini. Untuk sebelah sini maupun nanti visualkan saja. Kalau sudah, teman-teman tinggal coloring di bagian kulit. Bagian kulitnya ini biar lebih besar. Sinematik teman-teman bisa gunakan yang namanya selective colors yang paling bawah. Nah, di highlight teman-teman tinggal digeser-geser. Nah, kiri kanan. Left, mobil yellow, digeser-geser seperti ini. Nah, sebenarnya sudah cukup sinematik ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mengulang proses dari yang pertama tadi untuk yang bagian bawahnya, itu bagian yang kedua. Nah, seperti ini. Jadi tutorial ini segini dulu karena mungkin kalau terlalu panjang teman-teman juga jenuh dan tentunya sulit dipahami. Jadi silakan sekarang dipraktekkan dulu dan dicoba diulang-ulang terus. Jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa komen di kolom komentar dan nanti saya akan bahas tutorial yang benar-benar teman-teman belum paham. Oke. Nah, jadi sekian dulu tutorial kali ini untuk latihan seperti basic untuk pemula. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, share, komen, biar channel ini makin berkembang dan dia juga bisa
mengajarkan tutorial gratis dan teman-teman. Dan jangan lupa nanti juga saya berikan link PSI serta email untuk bahan latihan teman-teman. So, sekian dulu tutorialnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.